atas laporan kita di kepolisian di Barreskrim Polri terkait dengan penyebaran berita bohong dan juga pencemaran nama baik Aziza Salsa. Hari ini klien kami Aziza Salsa di sini juga Bapak Andreas dan Ibu dari salah satu terlapor berkesempatan untuk bertemu, kemudian juga untuk menyelesaikan laporan yang kita laporkan. Model selegram sukses Azizah buka suara terkait permintaan maaf atas penyebar kebohongan setelah sempat diterpa isu perselingkuhan yang menyeret namanya. Selebgram Aziza Salsa kini mengambil langkah lebih bijak dalam bersosialisasi. Seperti yang telah diketahui, terdapat bahwa Aziza Salsa berselingkuh dengan mantan pacar Rahel V-nya, Salim Naudera. Namun, Aziza Salsa telah membantah isu perselingkuhan tersebut. Oke, sebaiknya lebih waspada saat menggunakan media sosial dan dalam memilih teman. Oke, kata Aziza Salsa di daerah Senopati, Jakarta Selatan, pada hari Rabu, 25 September 2024, walaupun pernah mendapatkan kritik dari netizen. Azizah merasa bersyukur karena saat ini dikelilingi oleh teman-teman yang memberikan pengaruh baik dalam hidupnya. Dukungan dari orang-orang terdekat, seperti keluarga dan sahabat, membantunya untuk tetap tegar menghadapi isu yang beredar. Azizah mengungkapkan, "Saya bersyukur dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Keluarga dan teman-teman saya sangat mendukung, sehingga saya tidak merasa terlalu sedih atau terpuruk akibat kejadian yang telah terjadi. Orang tuanya di tengah situasi sulit ini, meskipun ada komentar tajam dari netizen yang mengkritik peran ayahnya, Andre Rosiade. Oke, saya sangat bersyukur karena masih memiliki orang tua yang selalu mendukung dan menyemangati saya," tuturnya. "Saya percaya bahwa dukungan dari orang tua saya adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, saya merasa bahwa pendapat orang-orang yang mengatakan saya terlalu bergantung pada orang tua tidaklah tepat," tutur Azizah melalui kuasa hukumnya telah melaporkan 12 akun media sosial yang diduga menyebarkan berita bohong dan fitnah mengenai dirinya. Laporan tersebut diterima oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan nomor laporan STTL 2928/2024 Barreskrim. Akun-akun yang telah dilaporkan menghadapi tuduhan sesuai dengan pasal 45 ayat 4 bersamaan dengan pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 mengenai informasi dan transaksi elektronik (IT), serta pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan pencemaran nama baik. Selamat sore semuanya, saya Aziza. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada rekan-rekan telah hadir di sini, dan terima kasih kepada Mas Andre dan keluarga terlapor sudah hadir pada hari ini.
bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tentunya masyarakat luar untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Dan tentunya untuk tidak involve terlalu jauh dalam ranah pribadi seseorang dan memberitakan berita yang belum tentu benar adanya. Jadi semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua dan tidak akan terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini ke depannya. Terima kasih. Sangat melakukan berbagai hal ya, menunjukkan effortnya untuk meminta maaf, untuk menunjukkan kesalahannya, untuk menyatakan bahwa apa yang dia tulis itu adalah hal yang tidak betul. Mereka tidak melakukan cross check lebih dalam, tidak mengecek kebenarannya seperti apa. Mereka hanya ya sampaikan di dalam kontennya, karena pada saat itu memang sudah ramai sekali ya berita isu-isu tentang Aziza. Artinya damai atau seperti apa? Untuk dua orang ini prosesnya itu sudah selesai, artinya sudah berdamai antara Aziza sebagai pelapor dengan dua pemilik akun. Berarti dua orang ini udah nggak melalui proses hukum di Polda lagi? Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa ditanyakan ke Bareskrim Polri. Namun saat ini sepengetahuan kami dua akun ini nanti tidak akan ada di tahap lebih lanjut atau pada saat ini akan ada penetapan naik ke tahap penyidikan, kemudian penetapan tersangka. Artinya dua orang ini tidak akan ada di sini. Nah, untuk dua orang ini berarti untuk kedepannya udah tidak ada pemeriksaan atau dua orang ini kedepannya kita tidak tahu ya, kalau ada proses mereka akan dipanggil lagi untuk memenuhi berkas, karena kita berharap ini akan terus perkara ini memang akan kita temukan siapa saja yang harus bertanggung jawab terhadap pencemaran nama baik, kemudian juga penyebaran berita-berita bohong dari 12 akun yang kita laporkan. Kalau memang dua orang ini, dua orang pemilik akun ini memang akan dipanggil kembali, mereka juga siap kok untuk dipanggil kembali. Tapi kenapa? Aziza dengan dua orang Aziza sangat baik ya tanggapannya terhadap dua orang ini, karena memang dari awal Aziza melihat ada effort yang sangat positif ya dari dua terlapor ini untuk juga menunjukkan sikap bahwa mereka menyesal, mereka juga tidak sengaja ataupun mereka tidak berniat yang buruk terhadap Aziza. Jadi makanya setelah difasilitasi minggu lalu oleh Bareskrim Polri, minggu ini Aziza dengan sangat welcome menerima mereka, kemudian juga menerima permintaan maaf, dan kita sudah tuangkan ke dalam satu bentuk tertulis ya, tapi saat ini masih ada di Bareskrim Polri untuk tertulisnya. Berarti sampai saat ini sisa berapa akun Bang yang masih dicari? Sisa berapa akun kita kurang tahu ya, berapa dari penyidiknya, tapi yang jelas kita hanya dapat laporan bahwa ini naik ke tahap penyidikan. Oke, terima kasih ya Bang. Ya, boleh gimana Bang? Boleh dijelaskan bagaimana preskon hari ini Bang? Preskon hari ini alhamdulillah sangat baik ya. Kita hari ini melaksanakan agenda mempertemukan antara Aziza sebagai pelapor dengan dua orang pemilik akun yang kita laporkan dari 12. Nah, ada hal positif yang dilakukan oleh dua orang terlapor ini. Inisiatifnya baik, kemudian nawaitunya juga baik dari awal. Inilah yang memicu pertemuan antara Aziza dengan dua orang terlapor ini. Aziza dari awal melihat bahwa dua orang ini punya effort yang sangat baik, punya upaya untuk menunjukkan kemenyesalan mereka menyesal, mereka menunjukkan sikap bahwa ini kita tidak melakukan cross check, kita tidak mengecek lebih lanjut mengenai kebenaran dari kata-kata ya. Kalau dua orang akun ini lebih kepada kata-kata, kemudian juga ada gambar juga yang disampaikan. Nah, gambar ini pun mereka tidak cek kebenarannya betul atau tidak. Nah, secara informal sebetulnya sebelum ini juga mereka sudah bicara secara hati ke hati ya. Sudah bertemu langsung berarti Pak? Sudah bertemu langsung sebelum kita preskon, mereka sudah bertemu langsung, kemudian juga setelah preskon sudah ketemu langsung. Memang
penyesalan, kemudian khilafnya itu terlihat karena lebih cair suasananya antara Andreas kemudian juga Aziza sudah bisa bercanda, artinya pihak-pihak terlapor bisa melihat bahwa apa yang sebelumnya menjadi isu itu adalah sesuatu yang tidak betul, sesuatu yang memang ya mereka pada saat itu khilaf untuk mengeluarkan berita yang tidak mereka cek kebenarannya seperti apa. Nah mungkin dari dua orang yang akhirnya sudah bertemu dengan Aziza itu apa aja sih bang motifnya, atau dan di mana sih mereka mau menyebarkan hal berita yang tidak benar itu ini sebetulnya motif ini lebih kepada begini ya. Di awal kenapa Aziza melaporkan perkara ini diproses oleh kepolisian adalah karena isu-isu itu semakin liar, ya, hal-hal yang dikeluarkan oleh banyak akun itu sangat-sangat liar, sehingga itu menjadi seperti menjadi sebuah tren atau terlalu viral, sehingga perlu diklarifikasi. Nah, bagaimana mengklarifikasinya ini? Tentunya kita mencari akun-akun yang memang punya konten yang bisa memakin liar lah isu ini terjadi. Nah, bisa dibilang sumbernya kah atau bagaimana? Nah, ini lebih kepada sebetulnya bukan sumber ya, bukan sumber, karena kalau kita melihat dari laporannya adalah mengenai pencemaran nama baik, kemudian juga berita bohong. Artinya kalaupun yang disampaikan adalah tidak konten yang dia dapat dari orang lain atau gambar yang dia teruskan dari orang lain atau meneruskan konten orang lain, tetapi bumbu-bumbu yang disampaikan atau kata-kata yang disampaikan itu sangat persuasif, artinya mempengaruhi orang lain. Kata-kata itulah yang mungkin juga menjadi salah satu pendorong ya dari akun yang mereka ini, dari dua orang ini. Kita terdorong karena kita kok merasa dari yang disampaikan ini adalah betul. Kita merasa yang mereka sampaikan ini berita benar. Betul. Nah, makanya ini mereka termotivasi untuk itu. Jadi kalau motifnya lebih kepada oh ya ikut-ikutan aja. Nah, mungkin untuk dua orang ini itu yang akhirnya dua orang ini mungkin karena memang dalam waktu yang terus-terusan menyebarkan berita bohong atau terus-terusan memberikan persuasi atau terus-terusan. Kalau akun yang kita laporkan memang rata-rata adalah yang memang kontennya memang berisi tentang topiknya hanya Aziza. Jadi banyak sekali akun-akun yang konten-konten yang mereka posting ke sosial media itu tentang Aziza, tentang berbagai isu. Nah, ini yang kita laporkan karena ini menggiring opini orang, kemudian merubah persepsi orang. Nah, ini yang kita coba klarifikasi dan kita bicara dengan Bareskrim. Ini seperti ini loh, akun ini mempunyai efek yang cukup lebar kepada yang lain. Nah, makanya dari awal kita nggak laporkan mungkin yang komen apa segala macam itu sangat banyak, tetapi kita cari trigger atau pemicu ini menjadi melebar semakin liar adalah akun-akun 12 ini.